pagi anak-anak. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa supaya kegiatan kita hari ini diberi kelancaran, diberi kemudahan. Berdoa dipersilakan. Selesai. Sebelum Pak Guru masuk ke materi hari ini, akan Pak Guru absen dulu kehadiran kalian. Selanjutnya akan Pak Guru sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, setelah kita melakukan pembelajaran tentang masa reformasi, diharapkan kalian mampu satu, menganalisis faktor-faktor pendorong terjadinya reformasi. Yang kedua adalah menganalisis kondisi pendidikan dan kondisi kebudayaan masa reformasi. Kemudian yang ketiga adalah kalian mampu untuk mengklasifikasi dampak terjadinya masa reformasi. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, penilaian yang akan Pak Guru ambil pada kesempatan kali ini yaitu penilaian sikap. Yang kedua adalah pengetahuan dan keterampilan. Dari ketiga penilaian ini Pak Guru harapkan nanti kalian aktif dalam pembelajaran. Baik anak-anak, untuk pagi hari ini kita akan belajar tentang masa reformasi. Mungkin dari kalian sudah pernah mendengar cerita dari kakak ataupun orang tua, ataupun malah kalian sudah pernah melihat tayangannya di TV ataupun di YouTube ya. Reformasi itu adalah sebuah gerakan perubahan, baik itu dari segi politik, dari segi ekonomi maupun sosial suatu masyarakat. Nah, di Indonesia itu sendiri terjadi reformasi pada tahun 1998. Peristiwa reformasi itu diawali dari krisis yang melanda negara Thailand pada tahun 1997. Nah, dari krisis yang terjadi di Thailand itu kemudian berdampak ke negara-negara tetangga tanpa terkecuali di Indonesia. Seperti itu. Dampak yang terjadi di Indonesia antara lain yaitu menurunnya nilai tukar rupiah, kemudian terjadi PHK besar-besaran karena perusahaan-perusahaannya mengalami kebangkrutan, kemudian ditambah lagi banyaknya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN yang ada di kalangan pejabat pemerintahan Indonesia. Nah, untuk pembelajaran kali ini kalian nanti akan Pak Guru kelompokkan menjadi 6 kelompok yang nantinya akan membahas subtema dari materi kita hari ini. Langsung saja untuk mempercepat waktu untuk pembagian kelompoknya, Pak Guru berdasarkan jadwal piket saja ya biar mudah. Untuk hari Senin berarti adalah kelompok 1 piket hari Senin, yaitu tentang faktor penyebab terjadinya reformasi.
Kemudian kelompok 2 berarti piket hari Selasa, yaitu temanya tentang kondisi pendidikan masa reformasi. Kemudian kelompok 3 yaitu temanya kondisi ekonomi dan budaya pada masa reformasi. Kemudian kelompok 4 itu temanya tentang identifikasi dampak dari adanya reformasi. Silakan nanti kalian berkumpul dengan kelompok kalian masing-masing, kemudian kalian bahas sesuai temanya masing-masing, dan hasilnya ditulis di selembar kertas yang nantinya kalian presentasikan di depan kelas, dan kelompok yang lain mengomentari. Baik anak-anak, setelah kalian berdiskusi dan kalian menyampaikan hasil dari diskusi kalian bersama kelompoknya masing-masing, di sini Pak Guru ambil kesimpulan atau kita refleksi bareng-bareng bahwa yang dimaksud reformasi itu merupakan sebuah gerakan perubahan yang menghendaki membaiknya perekonomian, politik maupun kondisi sosial pada suatu masyarakat, ya. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa reformasi di Indonesia diawali dari krisis moneter yang melanda negara Thailand, yang menyebabkan atau berdampak di negara-negara tetangga termasuk Indonesia. Kesimpulan yang kedua yaitu kondisi pendidikan pada masa reformasi itu sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah itu memprioritaskan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN untuk kegiatan pendidikan. Kemudian yang kedua adalah pada masa reformasi ini juga dunia pendidikan mengalami banyak perombakan, tak terkecuali pada kurikulum yang kita pakai. Nah, yang ketiga yaitu dampak di bidang kebudayaan pada masa reformasi yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu dengan melestarikan budaya-budaya Indonesia. Kemudian kesimpulan yang ketiga yaitu dampak dari adanya reformasi, yaitu yang pertama adalah dampak positif. Dampak positif di sini yaitu kalau pada masa Orde Baru kita tidak bisa bebas berpendapat, kalau pada masa reformasi ini kita dibebaskan untuk menyampaikan aspirasi kita atau kita bebas berpendapat. Kemudian yang kedua, suksesnya program transmigrasi dan keluarga berencana. Yang ketiga yaitu menjadi pemerintahan yang lebih demokratis karena kita bebas untuk menyampaikan pendapat kita. Mungkin itu pembelajaran kita pada pagi hari ini, anak-anak. Nanti misal ada yang kurang paham, kurang jelas, bisa ditanyakan kepada Pak Guru pada pertemuan berikutnya karena waktu kita sudah habis. Demikian pembelajaran yang bisa Pak Guru sampaikan. Tetap semangat dan terus belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.